Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini saya sudah berada di Berlin, ibu kota Jerman. Di belakang saya adalah gerbang kemerdekaan. Gerbang kemerdekaan. Alhamdulillah. Kali ini kita akan berbincang seputar nilai-nilai peradaban, khairu ummah. Belajar dari sapi betina. Di dalam Al-Quran ada 6 surat, ya, yang diberi nama dengan nama binatang. 2 surat ada di 10 juz yang pertama, kemudian 2 surat ada di juz yang 10 yang kedua, dan 2 surat lagi ada di 10 juz yang terakhir. Di 10 juz yang pertama ada surah Al-Baqarah dan surah Al-An'am. Ya, di juz yang kedua, bagian yang kedua ada surah An-Nahl dan An-Naml. Dan di bagian sepertiga terakhir ada surah Al-Ankabut dan surah Al-Fil. Kali ini kita bicara tentang sapi betina, surah Al-Baqarah. Kenapa umat Islam harus belajar dari sapi betina? Menarik, ya. Untuk membangun peradaban khairu ummah, Al-Quran mengisyaratkan kita belajar dari kisah kaum terdahulu. Surah Al-Baqarah banyak sekali mengisahkan tentang kisah Bani Israel. Juz yang pertama surah Al-Baqarah ini, ya, itu terdiri dari 3 kisah. Ada kisah yang pertama, kisah Nabi Adam, ya, yang membawa wahyu, menjadi khalifah, ya, menjadi pemimpin, pemuka dan pemakmur muka bumi. Yang kedua adalah kisah Bani Israel. Ini paling panjang di dalam Al-Quran, ya. Dimulai dari ayat 41 sampai 130-an. Kemudian setelah itu, ya, kisah yang ketiga adalah kisah Bani Israel, kisah Nabi Ibrahim dan keturunannya yang soleh, ya, dari ayat 134 sampai ayat 140 yang ada di akhir juz 1 surah Al-Baqarah. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberikan pelajaran kepada kita dengan sapi betina? Karena ada pelajaran penting, ya, yaitu dari surah kisah tentang sapi betina ini di dalam surah Al-Baqarah tentang Bani Israel, dimulai dari ayat 67 sampai 74. Ketika Allah perintahkan, ya, Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Untuk apa? Untuk membuktikan siapa dalam pembunuhan ada seorang korban, ya, yang dibunuh secara sadis, yang kemudian tidak ada yang bisa membuktikan siapa pelaku pembunuhannya itu. Maka solusinya, ya, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, ya, agar Bani Israel ini menyembelih sapi betina. Idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya, Allah perintahkan kepada kamu, wahai Bani Israel, untuk menyembelih sapi betina. Nah, sapi betina untuk apa? Untuk ternyata membuktikan siapa yang melakukan pembunuhan. Maka di dalam ayat 73 dinyatakan, idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum ta'malun. Ya, untuk membuktikan siapa dalam pembunuhan orang yang dibunuh secara zalim. Ya, maka kemudian terbuktilah. Faqul nadribuhu ba'dihha. 74 mengatakan, faqul nadribuhu ba'dihha, ya. Pukullah sebagian dari tubuh sapi betina yang disembelih itu kepada mayat korban, sehingga dia kemudian hidup dan menyampaikan siapa sesungguhnya dalang yang melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada kita umat Islam ini jangan mengulangi kesalahan Bani Israel. Bani Israel ketika diperintah untuk menyembelih sapi betina, apa yang mereka lakukan? Mereka menolak. Mereka mencari-cari alasan. Mereka mempersulit masalah. Mereka tanya, apakah sapi betina itu bentuknya seperti apa? Ya, maka dikatakan, ya, bahwa sapi ini la faridun wala bikrun awanum baina dzalik. Berapa usianya? Ya, Allah mengatakan tidak tua, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan. Ya. Kemudian apalagi warnanya? Ditanya. Sapi yang warna apa? Allah menjelaskan, ya, bahwa warnanya faqi'un launuha tasur safra'u faqi'un launuha tasur nazir. Warnanya kuning yang pekat sehingga menyejukkan, menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Kemudian masih ditanya lagi. Ini masih sapi ini masih samar bagi kami. Oh, ya, warnanya sudah, kemudian usianya begitu pertengahan. Kemudian apakah sapi ini digunakan untuk membajak atau bagaimana? Maka sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya baqaratun la dzalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha
musallamatun liasyati fiha. Ya, sapi itu yang kalian harus sembelih itu bukanlah sapi untuk membajak sawah atau mengairi tanaman, ya, mengairi tanaman. Kemudian dia terbebas, tidak ada aibnya, ya, terbebas dari aib, cacat, ya, dan tidak ada belangnya. Subhanallah. Sampai sebegitu detil, hampir saja Bani Israil itu tidak menyembelih sapi betina itu, ya. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Hampir saja mereka tidak melakukan menyembelih sapi betina itu. Apa pelajarannya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk pembangkangan Bani Israil. Ya. Mereka menelikung, ya, aturan-aturan Allah, perintah Allah. Mereka mencari-cari, mempersulit masalah dengan mempertanyakan detailnya, sehingga hampir saja mereka tidak bisa untuk menyembelih sapi betina yang diperintahkan oleh Allah itu. Inilah menunjukkan bahwa pola keagamaan Bani Israil itu adalah pola keagamaan yang materialistik, ya, yang suka berbantah-bantahan dalam beragama, kemudian menolak syariat atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau mereka lakukan, itu dilakukan dengan sangat terpaksa, ya. Maka itu umat Islam tidak boleh meniru, ya, kelakuan atau akhlak Bani Israil ini. Agar kita menjadi ummatan wasata, umat wasatiyah, kita harus tegak lurus di atas agama Islam. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kita harus tegak lurus, hadapkan orientasi kita, hidup kita, wajah kita hanya untuk agama Islam yang lurus, hanif, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran dari sapi betina untuk umat Islam. Mudah-mudahan kita menjadi umat unggulan dan berkemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.